Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Sulhijah Bahsyar, Musdalifah, Mukmin, dan Rodatul Jannah. Saya Musdalifah sebagai pemateri pertama. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai teori-teori perkembangan. Sebelumnya, apa sih itu teori menurut kalian? Adapun pengertian teori yang kita ambil di sini yaitu teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menolong menerangkan data serta membuat ramalan. Adapun berbagai macam-macam teori perkembangan, yaitu yang pertama teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Adapun dua ahli yang termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Dalam teori Sigmund Freud, ia menguraikan bahwa mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dalam 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. ID dan superego sering bertentangan, menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan. Ego berusaha memperkecil konflik dengan menjaga keseimbangan dari dorongan insting dan larangan-larangan masyarakat. Menurut Freud juga, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defense mechanism, yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Mekanisme pertahanan digunakan secara tak sadar dan menjadi patologis atau penyakit jika digunakan secara berlebihan. Berikut ini ada beberapa mekanisme pertahanan diri, yaitu penekanan, berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendesaknya ke dalam pikiran tidak sadar. Kemunduran, kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk kekanak-kanakan dari perilaku ketika menghadapi kegelisahan. Sublimation, menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Penggantian, mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Yang terakhir, pembentukan reaksi, bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Menurut Freud, mekanisme pertahanan yang paling kuat dan yang paling meresap adalah represi. Represi bekerja menolak dorongan-dorongan ID yang tidak diinginkan di luar kesadaran dan kembali ke pikiran tidak sadar. Represi merupakan landasan dari semua mekanisme pertahanan. Adapun tujuan setiap mekanisme pertahanan ialah menekan atau menolak keinginan-keinginan yang mengancam di luar kesadaran. Selain itu, Freud juga menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Freud berpikir bahwa kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara-cara mengatasi konflik antara sumber-sumber kenikmatan oral, anal, dan kemudian alat kelamin, serta tuntutan-tuntutan realitas. Bila konflik ini tidak diatasi, individu dapat mengalami perasaan yang mendalam pada tahap perkembangan psikoseksual tertentu. Tahap pertama yaitu berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan, dalam mana kenikmatan bayi berpusat di sekitar mulut. Kedua, tahap anal, ialah tahap yang berlangsung antara usia 1 dan 3 tahun. Ketiga, tahap palik, ialah tahap yang berlangsung antara usia 3 dan 6 tahun. Keempat, tahap lateh, ialah tahap yang berlangsung antara kira-kira usia 6 tahun dan masa pubertas. Dan yang terakhir, tahap genital, ialah tahap yang berawal dari masa pubertas dan seterusnya. Yang kedua yaitu teori Erik Erikson.
Teori ini merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Adapun tahapan perkembangan psikososial, Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif, serta gejala masyarakat budaya di pihak lain. Peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Dalam pandangannya, Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Peranan ini dimulai dari aturan atau budaya masyarakat sampai pola asuh orang tua. Berkenaan dengan tahapan perkembangan psikososial pada individu, ada dua hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini, yaitu yang pertama, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. Yang kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu, dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat yang dibutuhkannya. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu mengatasi krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya. Adapun 8 tahapan perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia dijelaskan secara rinci berikut ini. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Periode perkembangan 1 tahun. Karakteristik: suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman serta fisik dan sejumlah kecil ketakutan secara kekhawatiran akan masa depan. Oleh karena itu, kepercayaan pada masa bayi menentukan tahap bagi harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang baik dan menyenangkan. Otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Periode perkembangan tahun kedua. Karakteristik: setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi mereka. Mereka menyadari kemauan mereka. Bila bayi terlalu banyak dibatasi atau dihukum terlalu keras, mereka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. Inisiatif versus rasa bersalah. Periode perkembangan 3-5 tahun. Karakteristik: ketika anak-anak prasekolah menghadapi suatu dunia sosial yang lebih luas, mereka lebih tertantang daripada ketika mereka masih bayi. Perilaku aktif dan bertujuan dituntut untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Anak-anak diharapkan menerima tanggung jawab atas tubuh mereka, perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan mereka. Tekun versus rasa rendah diri. Periode perkembangan 6 tahun sampai pubertas. Karakteristik: prakarsa anak-anak membawa mereka terlibat dalam kontak dengan pengalaman-pengalaman baru yang kaya. Ketika mereka beralih ke masa pertengahan dan akhir anak-anak, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Tidak ada saat lain yang lebih bersemangat atau antusiastis untuk belajar daripada pada akhir periode pengembangan imajinasi pada masa awal anak-anak. Bagian E, identitas dan kebingungan identitas atau identity versus identity confusion. Periode perkembangan remaja 10-20 tahun. Karakteristik: pada masa ini, individu dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Anak remaja dihadapkan dengan banyak peran baru dan status orang dewasa.
Misalnya, orang tua harus mengizinkan anak remaja menjelajahi banyak peran dan jalan yang berbeda dalam suatu peran khusus. Jika anak remaja menjajaki peran-peran semacam itu dengan cara yang sehat dan tiba pada suatu jalan yang positif untuk diikuti dalam kehidupan, maka identitas yang positif akan dicapai. Jika suatu identitas pada anak remaja ditolakkan oleh orang tua, kalau anak remaja tidak secara memadai menjajaki banyak peran, dan jika jalan masa depan yang positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas akan meningkat. Bagian F, keakraban versus keterkucilan atau intimacy versus isolation. Periode perkembangan 20-30 tahun. Karakteristik pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Erikson menggambarkan keintiman sebagai penemuan diri pada diri orang lain namun kehilangan diri sendiri. Saat anak muda membentuk persahabatan yang sehat dan relasi akrab yang intim dengan orang lain, keintiman akan dicapai, kalau tidak isolasi akan terjadi. Bagian G, bangkit versus tetap mandek atau generativity versus stagnation. Periode perkembangan 40-50 tahun. Karakteristik persoalan utama ialah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna. Inilah yang dimaksud Erikson dengan generativity. Perasaan belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya ialah stagnation. Bagian H, keutuhan dan keputusasaan atau integrity versus despair. Periode perkembangan di atas usia 60 tahun. Karakteristik pada tahun-tahun terakhir kehidupan, kita menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan kita. Melalui banyak rute yang berbeda, manusia lanjut usia barangkali telah mengembangkan pandangan yang positif pada kebanyakan atau semua tahap perkembangan sebelumnya. Jika demikian, pandangan retrospektif atau melihat kembali ke belakang akan memperlihatkan gambar suatu kehidupan yang telah dilalui dengan baik. Dan orang itu akan merasakan suatu rasa puas, integritas akan tercapai. Jika manusia lanjut usia menyelesaikan banyak tahap sebelumnya secara negatif, pandangan retrospektif cenderung akan menghasilkan rasa bersalah atau kemuraman, yang disebut Erikson sebagai despair atau putus asa. 2. Penekanan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Identitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi individu, sehingga secara sadar maupun tidak sadar, individu tersebut selalu mencari identitas dirinya. Identitas merupakan pengertian antara penerimaan dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat. Setiap tahapan, individu akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan atas, siapakah aku? Bila proses pencarian identitas diri berjalan baik, maka untuk tahapan perkembangan selanjutnya akan semakin kuat, walaupun akan tetap mencapai puncak krisis pada masa remaja. 3. Perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu, ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya, yaitu observasi langsung, perbandingan cross-kultural, dan secara psikologis. C. Peran terhadap perkembangan. Teori psikoanalitis Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku dalam perkembangan individu. Selain itu, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap hidupnya sepanjang rentang kehidupannya. 2. Teori behaviorisme dan belajar sosial.
Bagian A. Behaviorisme. Dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris adalah Bruce Frederick Skinner. Para ahli perilaku behavioris yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Menurut aliran ini, pikiran sadar atau tidak sadar tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan individu. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Sebagai contoh, Adi adalah seseorang yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Mengapa perilaku dan sifat Adi seperti ini? Menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut. Sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota keluarganya, serta masyarakat. Oleh karena itu, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya penguatan dari lingkungan. Bagian B. Teori belajar sosial. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Lebih lanjut, Bandura memperjelas teorinya lebih mendalam dengan menamakan teori belajar sosial kognitif. Bandura sangat yakin bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif, perilaku individu itu mengadopsi dari perilaku orang lain. Proses ini disebut proses modeling atau imitasi. Sebagai contoh, anak yang sangat agresif dengan temannya atau selalu menyerang anak lain, baik secara verbal maupun fisik, merupakan hasil adopsi orang di sekelilingnya. Apakah itu orang tua, teman, atau tokoh-tokoh di media? Hal lain juga, secara kognitif pula kita dapat mengendalikan perilaku untuk menolak adanya pengaruh dari lingkungan. Bagian C. Peran terhadap perkembangan. Behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Perilaku menjadi jumlah total dari respon yang dipelajari atau yang terkondisi pada stimulus. Suatu pandangan yang agak mekanistik. Menurut behavioris, pembelajaran terjadi melalui pengkondisian. Pertama, pembelajaran melalui asosiasi atau klasik, dan pembelajaran dari konsekuensi perilaku atau operan. Adanya penekanan yang menjadi perhatian orang tua dan pendidik bahwa anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan dengan meniru perilaku mereka. Selain itu, ahli teori pembelajaran telah memberi banyak sumbangan untuk pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. 3. Teori humanistik. Humanistik teori telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas, dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Humanis memiliki pandangan holistik mengenai perkembangan manusia.
yang melihat setiap orang sebagai makhluk keseluruhan yang unik dengan nilai independen. Dalam pandangan holistik, seseorang lebih dari sekedar kumpulan dorongan, insting, dan pengalaman yang dipelajari. 3 tokoh terkemuka psikologi humanis adalah Charlotte Buhler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Bagian A. Buhler, teori tahap perkembangan. Charlotte Buhler, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalisis bahwa pemulihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Buhler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Kecenderungan dasar manusia adalah aktualisasi diri atau realisasi diri, sehingga pengalaman puncak dari kehidupan muncul melalui kreativitas. Buhler menekankan peran aktif yang manusia mainkan melalui inisiatif mereka sendiri dalam memenuhi tujuan. Berikut ini adalah fase yang diuraikan oleh Buhler. Dalam tahap terakhir dari kehidupan, banyak manusia mengevaluasi total eksistensi mereka dalam hal pencapaian atau kegagalan. Bagian B. Maslow, teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodok di New York, ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Columbia University di tahun 1934. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Gambar ini menunjukkan hierarki kebutuhan yang disusun oleh Maslow. Menurut pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup: makanan, air, perlindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif: cinta, dukungan, dan belonging. Pemuasan dari kebutuhan tersebut memungkinkan kita menaruh minat pada penghargaan diri. Kita perlu memperoleh pengakuan, persetujuan, dan kompetensi. Dan akhirnya, jika kita bisa tumbuh dengan cukup makanan, rasa aman, kasih sayang, dan dihargai, kita lebih mungkin menjadi orang yang mengaktualisasikan diri yang telah memenuhi potensi kita. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi yang merupakan puncak dari hidup. Bagian C. Rogers, teori pertumbuhan personal. Carl Rogers dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius di daerah Midwest dan menjadi pendeta Protestan yang lulus dari Union Theological Seminary di New York. Selama karirnya sebagai pendeta, Rogers menjadi semakin tertarik dengan konseling dan terapi sebagai cara melayani orang-orang yang mengalami masalah. Dari siapa ia mengembangkan bentuk khusus terapi yang disebut client-centered therapy. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik, bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh, tanpa kesamaan atau pengarahan, tetapi didorong dengan lingkungan yang menerima dan memahami situasi terapeutik. Orang akan memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi jenis individu yang mereka inginkan. Rogers mengatakan bahwa tiap-tiap dari kita memiliki 2 self atau diri. Diri yang kita rasakan sendiri, I atau me, yang merupakan persepsi kita tentang diri kita sesungguhnya atau real self. Dan diri kita yang ideal atau diinginkan, self-ideal, atau yang kita inginkan. Rogers 1961
mengajarkan bahwa masing-masing dari kita adalah korban dari conditional positive trigger, atau memberikan cinta, pujian, dan penerimaan jika individu mematuhi norma orang tua atau norma sosial yang orang lain tunjukkan kepada kita. Kita tidak bisa mendapatkan cinta dan persetujuan orang tua atau orang lain kecuali bila mematuhi norma sosial dan aturan orang tua yang keras. Kita diperintahkan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dan kita pikirkan. Kita dicela, disebutkan nama, ditolak, atau dihukum jika kita tidak menjalani norma dari orang lain. Seringkali kita gagal dan akibat kita mengembangkan penghargaan diri yang rendah, menilai rendah diri sendiri, dan melupakan siapa diri kita sebenarnya. Rogers mengatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Kita memerlukan unconditional positive regard, atau memberikan dukungan dan apresiasi individu tanpa menghiraukan perilaku yang tak pantas secara sosial. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan itu semua, kita bisa menentukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal self kita sendiri, tanpa unconditional positive regard. Kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Rogers mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya, adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri yang real atau real self dan diri yang diciptakan atau diidamkan, ideal self. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Jika ada penggabungan antara apa yang orang rasakan tentang bagaimana dirinya dan apa yang mereka inginkan, mereka mampu menerima dirinya, menjadi diri sendiri, dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik. Bagian D. Peran terhadap perkembangan. Teori ini mengajarkan orang untuk percaya pada diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk pengembangan potensi penuhnya. Humanis juga menekankan bahwa orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan. 4. Teori kognitif. Kognisi adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada dua teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Vygotsky approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Vygotsky, perkembangan kognitif. James Vygotsky 1896-1980 adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Ia mulai bekerja di laboratorium Alfred Binet di Paris, di mana pengujian kecerdasan modern berasal. Vygotsky memulai memeriksa bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kemampuan berpikirnya. Ia menjadi semakin tertarik dengan bagaimana anak-anak mencapai kesimpulan daripada apakah mereka menjawab dengan benar atau tidak. Jadi, bukannya mengajukan pertanyaan dan menilai mereka benar atau salah, Vygotsky justru memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu untuk menemukan logika di balik jawaban mereka, melalui pengamatan yang seksama pada anak-anaknya sendiri dan anak-anak lainnya. Ia menyusun teori perkembangan kognitifnya. Vygotsky mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan itu. Skema menunjukkan struktur mental, pola pikir yang orang gunakan untuk mengatasi situasi tertentu di lingkungan. Misalnya, bayi melihat benda yang mereka inginkan sehingga mereka belajar menangkap apa yang mereka lihat. Mereka membentuk skema yang tepat dengan situasi. Adaptasi adalah proses dengan mana anak-anak menyesuaikan pemikirannya untuk memasukkan informasi baru yang selanjutnya mereka mengerti. Vygotsky dalam Rise 2002 mengatakan bahwa anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi berarti memperoleh informasi baru dan memasukkan ke dalam skema sekarang dalam respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Akomodasi meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan skema yang baru ketika skema lama tidak berhasil. Anak-anak mungkin melihat anjing untuk pertama kalinya atau asimilasi, tapi kemudian belajar bahwa beberapa anjing aman untuk dipelihara dan anjing lainnya tidak.
atau akomodasi. Ketika anak-anak memperoleh semakin banyak informasi, mereka menyusun pemahamannya tentang dunia secara berbeda. Konsep equilibrium atau keseimbangan esensial dalam definisi Piaget tentang kecerdasan sebagai bentuk equilibration atau calibration didefinisikan sebagai kompensasi untuk gangguan eksternal. Perkembangan intelektual menjadi kemajuan yang terus-menerus yang bergerak dari satu ketidakseimbangan struktural ke keseimbangan struktur yang baru yang lebih tinggi. Piaget menguraikan 4 tahap perkembangan kognitif: sensorimotor, preposisional, concentrate operasional, dan format operasional. Tahapan perkembangan kognitif menguraikan ciri khas perkembangan kognitif tiap tahap dan merupakan suatu perkembangan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. B. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir di Rusia pada tahun 1986. Ketertarikannya pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungannya dengan proses belajar manusia. Vygotsky meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 1934. Walau hidupnya singkat, teori yang dihasilkannya merupakan teori yang sangat berarti bagi perkembangan dunia psikologi dan di dunia pendidikan. Mani 2003. Satu hal pernyataan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Vygotsky telah mengubah cara pendidik berpikir tentang interaksi anak-anak dengan orang lain. Pekerjaannya menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dan sosial berhubungan dan saling melengkapi. Selama bertahun-tahun, pendidik terdahulu yang belajar teori-teori Piaget memandang pengetahuan anak sebagian tersusun dari pengalaman-pengalaman pribadi. Meskipun Vygotsky juga mempercayai hal ini, ia berpikir bahwa pengalaman pribadi dan sosial tidak bisa dipisahkan. Dunia yang anak-anak alami terbentuk oleh keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, dan pemahaman mereka mengenai dunia ini, yang sebagian berasal dari nilai-nilai dan keyakinan dari orang dewasa dan anak-anak lain dalam kehidupan mereka. Anak-anak saling belajar satu sama lain setiap hari. Mereka mengembang kecakapan bahasa, menangkap konsep-konsep baru ketika mereka saling berbincang dan mendengar satu sama lain. Seperti halnya Vygotsky percaya bahwa banyak pembelajaran yang terjadi ketika anak-anak bermain. Ia percaya bahwa bahasa dan perkembangan saling menambah satu sama lain. Ketika anak-anak bermain, mereka secara konstan menggunakan bahasa mereka mendiskusikan peran dan benda, arah atau tujuan, serta saling mengoreksi. Mereka pun belajar tentang situasi dan ide-ide yang belum dicoba. Vygotsky percaya bahwa interaksi ini menyumbang pada konstruksi pengetahuan siswa untuk pembelajaran mereka. Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang perkembangan individu adalah pemahamannya mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan tema sebaya dalam mengembangkan pengetahuan siswa tersebut. Dalam beberapa hal, pendekatan Vygotsky yang menegaskan begitu pentingnya peran orang dewasa atau pengasuh dalam membimbing pelajaran siswa. Ketika bekerja bersama, siswa dapat dibantu untuk mencapai apa yang tidak mungkin jika dilakukan sendiri. Pandangan ini menekankan nilai interaksi dalam pembelajaran. Ini merupakan interaksi yang memberikan dasar untuk penyusunan sederet pengertian. Misalnya, anak-anak melalui sederetan interaksi dengan orang dewasa memperoleh kecakapan kompleks dan aksi dengan terlibat dalam tarian barongsai Cina. Dalam peringatan Tahun Baru Cina, anak-anak tersebut bukan hanya mendemonstrasikan aksi-aksi yang seharusnya, tetapi juga urutan dan interaksi di antara peserta yang membentuk dasar dari tarian ini. Pertunjukan tari itu tidak mungkin dilakukan tanpa bimbingan dan bantuan orang dewasa. Salah satu perbedaan utama dalam pendekatan Piaget dan Vygotsky adalah Piaget membuktikan bahwa anak-anak memperoleh keuntungan dari eksplorasi dan penemuan yang diprakarsai sendiri dari metode-metode pengajaran yang merespon tingkat pemahaman mereka. Sementara Vygotsky menekankan peran orang dewasa dalam memimpin perkembangan, yaitu bukan hanya mencocokkan lingkungan pembelajaran, melainkan juga membuat lingkungan di mana anak-anak dengan bantuan orang lain dapat memperluas dan meningkatkan pemahaman mereka saat itu. Dengan gambaran pengetahuan mengenai anak-anak dan pola-pola pertumbuhan, perkembangan dan pembelajarannya, maka pendidik anak-anak usia dini tersebut akan ada dalam posisi yang sangat kuat untuk membimbing pembelajaran anak dengan banyak cara.
Misalnya dengan menggambarkan pengetahuan secara terperinci mengenai kebutuhan, kelebihan dan minat anak. Pendidik akan dapat menentukan pengalaman-pengalaman yang menarik dan menantang bagi anak-anak. Salah satu konsep penting dari teori Vygotsky adalah Zone of Proximal Development, SPD atau SPD. Vygotsky mendefinisikannya untuk tugas-tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh siswa, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau siswa yang lebih terampil. Santrop 1995. Ia yakin bahwa seorang siswa pada sisi pembelajaran konsep baru dapat memperoleh manfaat dari interaksi dengan seorang pendidik atau teman sekelas. Bantuan pendidik atau teman sebaya berikan sebagai scaffolding. Scaffolding ini diartikan sebagai kerangka pengetahuan yang disiapkan saat masa kematangan tiba. Dengan cara yang sama, orang dewasa dan teman sebaya dapat membantu seorang anak mencapai konsep atau kecakapan baru dengan memberikan informasi yang mendukung. Vygotsky percaya hal ini dapat dilakukan bukan hanya oleh pendidik, tetapi juga oleh kelompok anak-anak yang telah memiliki kecakapan yang diinginkan. Seperti Vygotsky menempatkan banyak sekali penekanan pada pentingnya pengamatan. Dengan mengawasi dan mendengar secara seksama, pendidik mulai mengenal perkembangan tiap anak. Menurut Vygotsky, hal inilah satu-satunya cara bagi para pendidik untuk menilai secara akurat yang ada dalam SPD anak-anak pada suatu waktu. Pengetahuan ini esensial untuk perencanaan kurikulum yang baik. Vygotsky juga yakin bahwa bahasa memberikan pengalaman yang penting untuk perkembangan kognitif. Ia yakin bahwa berbicara adalah penting untuk mengklarifikasi poin-poin penting. Selain itu, berbicara dengan orang lain juga membantu kita belajar lebih banyak tentang komunikasi. Sebagai contoh, kita dapat belajar banyak dari pengamatan percakapan anak-anak. Hal ini dapat membantu kita menemukan apa yang anak-anak ketahui dan apa yang membingungkan mereka. Banyak di antara kita memiliki kenangan tentang sekolah di mana kita diharapkan tenang dalam belajar. Para pendidik pada saat itu berpikir belajar adalah perjalanan yang terperinci. Sesuatu yang tiap siswa harus dilakukan sendiri. Vygotsky telah menunjukkan kepada kita pentingnya pembelajaran sebagai pengalaman interaktif. Pendidik yang ingin mendorong perkembangan bahasa dapat melakukannya dengan mendorong kegiatan untuk bercakap-cakap. Vygotsky yakin bahwa bahasa menyajikan pengalaman yang terbagi yang penting untuk pengembangan kognitif. Ia yakin bahwa berbicara adalah penting untuk memperjelas hal-hal yang penting, tetapi berbicara dengan orang lain juga membantu kita belajar lebih banyak tentang komunikasi. Vygotsky telah membantu para pendidik untuk melihat bahwa anak-anak belajar bukan hanya dengan melakukan atau bekerja, tetapi juga dengan berbicara, bekerja dengan teman-teman, dan bertekun pada tugas itu hingga mereka mendapatkannya. Untuk mendukung pembelajaran sosial anak-anak, pendidik dapat memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk saling membantu atau untuk bekerja sama pada proyek-proyek dari pilihan mereka. Pendidik meningkatkan pembelajaran siswa bukan dengan sekali memberi mereka jawaban. Melalui interaksi, percakapan, dan percobaan, anak-anak meningkatkan keterampilan atau kecakapannya dan mencapai tujuan mereka. Mereka mempelajari baik proses yaitu bagaimana berdiskusi tentang menggunakan alat-alat, bagaimana bereksperimen untuk mengetahui alat mana yang bekerja paling baik, dan isi yaitu cara apa yang paling efektif untuk menggali benda beku dari potongan es, dan secara sambil lalu mempelajari pula prinsip-prinsip fisika seperti pengangkatan melalui interaksi mereka. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran perkembangan adalah sama tetapi tidak identik. Kombinasi dari pengajaran anak dan menghargai perkembangan individu anak akan mengoptimalkan pembelajaran. C. Peran terhadap perkembangan. Ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. Proses asimilasi, akomodasi, serta adaptasi individu terhadap informasi yang masuk merupakan proses yang harus dipahami bahwa seringkali bersifat sangat individual. Pemahaman tentang perkembangan individu adalah pemahaman mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Pengamatan merupakan hal penting untuk dilakukan pendidik dan orang tua, sehingga perlakuan yang betul dapat diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan individu.
Peran orang dewasa dalam memimpin perkembangan bukan hanya mencocokkan lingkungan pembelajaran, melainkan juga membuat lingkungan anak-anak dengan bantuan orang lain dapat memperluas dan meningkatkan pemahaman mereka saat itu. 5. Teori ekologi. Ekologi merupakan teori perkembangan yang dipelopori oleh Bronfenbrenner yang memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Sistem yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan di mana individu tinggal. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga teman. Lingkungan ini sangat berpengaruh besar pada pembentukan karakter individu. Yang kedua yaitu mesosistem. Mesosistem merupakan pengalaman yang didapatkan dari mikrosistem satu diterapkan ke mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan peer menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan. Pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Ekosistem merupakan sistem di mana individu mendapat perlakuan di satu sistem akan tetapi memiliki dampak terhadap sistem yang lain. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai, ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Makrosistem merupakan interaksi yang bertujuan mengakrabkan kebudayaan dengan menyesuaikan diri lebih dari satu kultur. Dan yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem yaitu dimensi waktu yang menentukan perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Untuk lebih jelasnya tentang sistem ekologi dari Bronfenbrenner, teman-teman dapat mencermati gambar berikut ini. Bagian B, peran terhadap perkembangan. Dari perspektif teori ekologi, individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Selain faktor individual, faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu determinan dari permasalahan tingkah laku bermasalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, yang mempengaruhi perkembangan individu. 6. Teori etologi. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup, dan melalui proses seleksi alam. Yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Secara terminologi, teori etologi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku binatang dan manusia, terutama yang berkaitan erat dengan fungsi perilaku yang didasarkan atas perilaku variabel psikologis genetik, dengan menggunakan metodologi yang terdapat dalam semua cabang disiplin biologi. Konrad Lorenz merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel. Ia meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup.
Lawrence juga menemukan bahwa jika anak angsa tersebut diteteskan dalam inkubator, mereka akan mengikuti benda yang pertama bergerak yang mereka lihat, yang mempercayai benda itu sebagai induknya. Lawrence bersiaga ketika tutup inkubator diangkat. Ia adalah orang pertama yang anak angsa lihat. Jadi, sejak itu anak angsa tersebut mengikuti Lawrence seolah ia induknya. Anak angsa tersebut bahkan mengikuti Lawrence ketika ia berenang. Lawrence menyebut proses ini sebagai imprinting, yang meliputi penggambaran kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Lawrence menemukan bahwa ada periode kritis tak lama setelah penetasan, selama mana imprinting akan terjadi. Bonding and attachment theories. Bonding yaitu pembentukan hubungan yang erat antara seseorang dan seorang anak. Attachment theory adalah deskripsi dari proses dengan mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu atau lebih banyak pengasuh dewasa. Upaya-upaya telah banyak dilakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip etologi pada manusia. Meskipun tidak ada manusia yang sama dengan imprinting, bonding menunjukkan beberapa kesamaan. Ada beberapa bukti menunjukkan bahwa kontak orang tua dan bayi selama jam-jam dan hari-hari pertama kehidupan adalah penting bagi hubungan orang tua dengan anak selanjutnya. Beberapa studi di Case Western Reserve University di Cleveland menegaskan perasaan keibuan di mana ikatan emosional antara ibu dan bayi diperkuat oleh kontak yang intim selama jam-jam pertama kehidupan. Para ibu yang memiliki waktu lebih bersama bayinya lebih memanjakan, mencari kontak mata yang dekat, dan merespon tangisan mereka. Para peneliti menyimpulkan bahwa membiarkan ibu dan bayinya bersama selama 1 jam pertama setelah lahir dapat memperkuat kepekaan keibuan sang ibu dan memperlama pemisahan ibu bayi selama beberapa hari pertama akan berefek negatif. Meskipun kontak awal orang tua dan bayi adalah penting, namun studi-studi lain gagal menegaskan hasil temuan Klaus dan Kennel bahwa ada periode kritis selama masa bonding pasti terjadi, dan bahwa jika hal itu tidak terjadi, efek membahayakan akan dirasakan dan berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, Egeland and Wand menemukan tidak adanya insiden yang lebih besar dari masalah-masalah pengabaian, kekerasan, sakit, atau penyesuaian di antara bayi yang telah dipisahkan dari ibunya selama sesaat setelah lahir. Satu hal yang penting adalah bahwa kepentingan dari beberapa jam krusial langsung setelah kelahiran belum terbentuk secara meyakinkan. John Bowlby memberikan banyak penerangan tentang subjek ini. Bayi tidak dilahirkan dengan attachment pada siapapun, ibu, ayah, atau orang lain. Namun, karena kelangsungan hidup bayi bergantung pada pengasuh yang mencintai, bayi perlu mengembangkan attachment. Bowlby menyatakan bahwa selama 6 bulan pertama, attachment bayi cukup luas. Bayi menjadi lekat pada orang-orang secara umum, sehingga mereka nampak tidak memiliki preferensi khusus akan siapa yang merawatnya. Namun, dari 6 bulan ke depan, attachment menjadi lebih spesifik. Anak bisa mengembangkan multiple attachment, tapi semua itu dengan berbagai pihak, seperti ibu, ayah, pengasuh, sehingga anak gelisah ketika ditinggalkan bersama pengasuh yang tidak dikenalnya. Bagian C, Hind, periode perkembangan sensitif. Etolog Robert Hind, dosen psikologi di Cambridge University, Inggris, lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa-masa tertentu ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria Montessori nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Dengan anak-anak manusia, nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, atau hubungan sosial. Ketika defisit terjadi selama masa sensitif tersebut, pertanyaan yang ada, apakah mereka bisa dipulihkan selama periode perkembangan selanjutnya? Hal ini ternyata tergantung pada sejauh mana pengalaman awal dan pengaruh lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu tersebut. Yang terakhir yaitu peran terhadap perkembangan.
Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya.